Pada tanggal 7 Januari nanti, di tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum akan menyelenggarakan perdebatan untuk kali ketiga antara calon presiden Anies, Prabowo, dan Ganjar. Tentu perdebatan ini akan seru sekali karena merupakan sebuah perdebatan yang akan menunjukkan performa pengalaman dari masing-masing calon presiden yang memang mereka semua memiliki pengalaman internasional, karena tema yang akan dibahas itu selain hubungan internasional, mereka juga akan membahas tentang dimensi geopolitik dan juga pertahanan keamanan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari sisi relasi hubungan internasional, saya kira ketiganya akan memperoleh skor yang rata-rata, sama rata di situ. Tetapi untuk tema yang lainnya, isu yang lainnya, saya kira Prabowo akan jauh lebih nampak mengungguli yang lain. Benarkah demikian? Bukan partai politik. Teman-teman, saya barusan membeli buku terkait dengan Indo-Pasifik, buku Indo-Pasifik, sebuah konstruksi geopolitik, Ini buku ini baru saya buka cover. Saya beli dalam rangka untuk memperkaya hasanah pengetahuan, wilayah jangkauan pengetahuan yang terkait dengan isu-isu yang akan diperdebatkan nanti, sehingga harapannya bagi saya dan tentu buat teman-teman yang menonton perlu memperlengkapi diri dengan referensi-referensi yang bisa membantu, paling tidak kita bisa memahami isu perdebatan itu sehingga tidak terjebak lagi dengan persoalan diksi-diksi, terminologi-terminologi yang sangat teknis, tetapi jauh kepada substansi yang saya yakin KPU sudah belajar dari persoalan kritik-kritik yang muncul dalam konteks apa yang dikedepankan oleh Gibran pada saat menanyakan tentang state of the global Islamic economy, seperti itu. Nah, substansi yang akan dibahas nanti berbicara tentang persoalan pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan geopolitik. Ketika kita berbicara tentang diskusi-diskusi yang harapannya hadir dalam diskursus atau perdebatan itu adalah diskursus yang bukan hanya mengedepankan persoalan rasa, persoalan emosi, tetapi persoalan benar-benar merupakan wawasan yang dapat mengedukasi publik, mengedukasi kita semua menjadi pribadi-pribadi yang berwawasan. Karena itu penting sekali ketika kita masuk dalam ruang publik, dalam perdebatan-perdebatan itu, kita harus masuk dalam apa yang disebut dengan diskursus deliberatif. Perdebatan deliberatif adalah perdebatan yang didasarkan pada akal sehat atau nalar yang baik yang bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual. Nah, ini penting sekali, teman. Karena itu bahan referensi itu perlu kita baca. Ini adalah salah satu referensi yang saya coba lihat karena menarik dari endorse yang diberikan, dan saya coba akan telaah di dalam, dan nanti saya akan sharingkan menjelang persoalan debat itu akan dinyatakan. Nah, jadi intinya teman-teman, ketika kita memasuki gelanggang perdebatan, sekali lagi ini bukan persoalan kalah menang, tapi persoalan bagaimana membangun trust publik bahwa di bawah kepemimpinan calon presiden tertentu, Indonesia ini akan memiliki apa yang disebut dengan sistem pertahanan dan keamanan yang tangguh di tengah tantangan-tantangan, kekacauan konflik-konflik militer di dunia, persoalan relasi komunikasi, hubungan internasional dan geopolitik yang ada. Karena itu saya yakin bahwa di sini dari komposisi pengalaman, Prabowo harusnya akan memenangkan perdebatan itu karena mengingat ia adalah seorang militer murni, seorang jenderal, pensiun dengan letnan jenderal, dan sekarang dipercayakan oleh Jokowi untuk menggawangi Kementerian Pertahanan dan Keamanan, sehingga harusnya ia di atas angin, tetapi saya kira lawan-lawan debat itu juga tidak akan tinggal diam, mereka akan diisi oleh konsultan-konsultan politiknya untuk mengimbangi Prabowo. Tapi sekali lagi, it's very different, Itu berbeda ketika Prabowo mengalir dengan apa yang dialami, dan itu berbeda dari dua paslon yang lain yang tentu bisa jadi merupakan teks-teks hafalan. Tapi saya kira Anies dan juga Ganjar akan bisa mengimbangi itu dari sisi hubungan internasional dan geopolitik, sedikit banyak. Tapi untuk pertahanan dan keamanan harusnya Prabowo melenggang dalam perdebatan itu. Kita lihat saja bagaimana hasilnya nanti, teman-teman.
bukan partai politik.